Kalau jalan tol sudah 9 tahun ini selesai 2040 km. Kalau coba saya bandingkan dengan zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Itu hanya jalan tol, tapi kalau jalan desa 9 tahun ini telah selesai 326.000 km jalan desa. Jawaban telak bagi para pengkritik, Presiden Jokowi pamerkan bikin jalan 326.000 km pakai dana desa 539 triliun. Bila dibandingkan dengan zaman Presiden Pak SBY, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya, 11.800 km. 20 kali lipat. Jadi Mas Anies seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Saya menganggap Pak Anies ini hanya ingin menimbulkan dikotomi, hanya menginginkan sensasi, 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sedangkan jalan yang tak berbayar terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Di zaman Presiden Pak SBY 7,5 kali lipat. Kalau saya menilai sederhana, itu untuk menutup kegagalan Pak Anies. Biasalah yang seperti itu. Lubang sendiri yang ditutup, biar tembak orang lain. Legasi Presiden Jokowi itu tidak bisa ditutup-tutupi. Rakyat sudah menikmati. Banyak yang lupa bahwa pemerintah itu telah memberikan dana desa sampai tahun ini sebesar 539 triliun kepada 74.800 desa di seluruh tanah air. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Ini nggak pernah ada yang ngitung. Coba cek bener nggak angka-angka ini yang saya sampaikan. Ada jalan desa baru nggak? Ada embung nggak? Ada irigasi baru nggak? Mantan Gubernur DKI Jakarta itu keliru saat menafsirkan data pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah keluguan. Kalau memang tidak sopan ya untuk menyebutnya sebuah kebodohan. Kalau dia tidak mampu membuktikan, lebih baik tidak usah menyampaikan apa-apa. Itu mungkin membuat dia tidak paham membaca anggaran, dia tidak paham menghitung persentase. Media, ada tim jurnalis dari media Kata data, ini mengumpulkan datanya. Pihak bakal Capres Anies Baswedan salahkan media online terkait data pembangunan jalan tol di era SBY dan Jokowi yang ternyata salah. Baiknya teman-teman yang loyal, ajarin aja bagaimana cara membacanya dan jangan kasih data yang salah. Nanti mempermalukan loh. Dia itu masih muda loh, karir politiknya masih panjang. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. adalah seorang pembohong. Pembangunan infrastruktur di Indonesia amatlah penting demi mendukung aktivitas kelancaran jalannya perekonomian. Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan desa juga tidak kalah penting. Menurutnya saat ini, pemerintah yang dipimpinnya berkomitmen untuk melakukan pembangunan dari kawasan pinggiran, termasuk desa terpencil. Presiden Jokowi membeberkan pemerintah sendiri sudah menggelontorkan sebesar 539 triliun dana desa sejak tahun 2015 hingga saat ini. Menurutnya, hal ini jarang diketahui oleh banyak orang. Presiden Jokowi bahkan mengatakan seringkali dirinya mendapatkan pertanyaan mengapa hanya membangun infrastruktur besar seperti jalan tol hingga bandara. Namun seperti melupakan infrastruktur desa yang kecil-kecil, dia pun menepis hal itu. Banyak orang yang menyampaikan kenapa Pak yang dibangun kok hanya jalan tol, airport, pelabuhan. Banyak yang lupa kalau pemerintah itu telah memberikan dana desa sampai tahun ini sebesar 539 triliun. Kepada 74.800 desa di seluruh tanah air. 539 triliun, total itu sejak 2015 sampai 2023. Beber Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya di pembukaan Jambore Nasional dari Desa Madani Parmusi Cianjur yang disiarkan langsung oleh YouTube Setpress Selasa 26 September kemarin.
Dia melanjutkan selama 9 tahun dia pun membandingkan hasil pembangunan infrastruktur besar dan infrastruktur desa. Untuk jalan saja misalnya sejak 2015 pihaknya berhasil mengebut pembangunan jalan 2040 km. Sebaliknya, justru pembangunan jalan desa jauh berkali-kali lipat besarnya daripada pembangunan jalan tol. Presiden Jokowi memaparkan selama 9 tahun. Dengan dana desa yang dikucurkan pihaknya berhasil menyambung jalan desa sepanjang 326.000 km. Telah selesai kalau jalan tol itu 9 tahun ini 2040 km, tapi kalau jalan desa 9 tahun ini selesai 326.000 km jalan desa. Ini tidak pernah ada yang hitung, papar Presiden Jokowi. Uang ratusan triliunan itu dana desa tadi juga bukan cuman dipakai untuk membangun jalan. Melalui dana desa, Presiden Jokowi memaparkan pihaknya sudah berhasil membangun 6.400 embung sebagai sarana air bersih dan juga irigasi di desa-desa. Pihaknya juga membangun 14.000 pasar rakyat dengan dana desa. Hampir tiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa, papar Presiden. Sebelumnya, sempat ramai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengeklaim banyak pembangunan infrastruktur di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agus juga menyindir bahwa 90% proyek yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan peninggalan proyek yang digagas oleh SBY. Bukan hanya itu, Anies Baswedan juga sempat belak-belakan mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo soal pembangunan jalan yang disebut kalah jika dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kritikan itu pun disampaikan dalam kapasitasnya sebagai calon presiden saat hadir dalam perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei. Dalam pidatonya, Anies menyebutkan bahwa di era Presiden Joko Widodo membangun 63% tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang sudah ada. Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkota, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi, dan kabupaten hanya 19.000 km saja, rinci Anies. Polemik adu pembangunan jalan dua era pemerintahan ini, yakni Prabowo dan SBY, terus muncul di media sosial saat itu. Mulai dari perbandingan proyek jalan tol, jalan nasional, hingga kini bergeser ke jalan desa. Berdasarkan data resmi, SBY sudah membangun jalan tol sepanjang 189,2 km sejak tahun 2004 hingga 2019. Sedangkan Presiden Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 km sejak menjabat pada tahun 2014, bahkan 750 km jalan tol ditargetkan selesai pada 2024. Namun pembangunan jalan tol yang masif pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak diiringi dengan perhatian terhadap jalan nasional menurutnya. Hal tersebut tercermin dalam kurangnya panjang jalan dan turunan kondisi kemantapan jalan nasional. Namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, total panjang jalan pada era pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014 sampai dengan 2020 hanya mengalami penambahan sepanjang 30.613 km atau 5,91% dari 517.713 km pada 2014 menjadi 548.366 km pada 2020. Sehingga total panjang jalan negara bertambah 592 km dari 46.432 km menjadi 47.024 km. Lalu total panjang jalan provinsi bertambah 1.317 km menjadi 54.845 km pada 2020 dari total panjang jalan 53.528 km pada 2014 dan menambah jalan kabupaten atau kota dari 417.792 km menjadi 446.497 atau bertambah 28.794 km.
Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014, total panjang jalan bertambah 144.825 km atau 38,83% dari total panjang nasional pada 2004, yakni 372.928 km menjadi 517.753 km pada 2014. Selama dekade tersebut, jalan negara tercatat bertambah 11.804 km dari 34.628 km pada 2004 menjadi 46.432 km. Kemudian total panjang jalan provinsi bertambah 13.403 km menjadi 53.528 km yang sebelumnya 40.125 km pada 2004. Sedangkan jalan kabupaten atau kota bertambah sepanjang 119.618 km menjadi 417.793 km dari 298.175 km pada 2004. Adapun pembangunan infrastruktur lainnya yang perlu disorot yakni bendungan. Tercatat ada 18 bendungan yang dimulai konstruksinya saat era SBY, namun seluruhnya diselesaikan di era Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat. Ia juga diakumulasi ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era Presiden Jokowi. Presiden Jokowi bahkan diketahui menargetkan bakal ada 9 bandara baru maupun revitalisasi hingga 2024 nanti. Selain itu, 316.590 km jalan desa selesai konstruksi di era Presiden Jokowi. Capaian infrastruktur desa yang ada di era Presiden Jokowi antara lain 1.597.539 meter jembatan, 1.474.544 unit air bersih desa, 501.054 unit irigasi desa, 12.297 pasar desa, dan 42.357 posyandu.